欢迎大家今天的回答问题节目. Ya, selamat mengikuti program menjawab hari ini. 很高兴又能和大家见面 ya. Senang sekali ketemu dengan teman-teman semua. 大家都好吗? Apa kabar teman-teman semua? Ya, 我希望大家身体健康, 工作顺利 ya. Saya berharap teman-teman selalu sehat dan juga dilancarkan dalam semua urusan ya. 好，那今天我们将来回答大家的问题ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. 我先看一下班长给我寄的问题ya. Saya sambil lihat juga pertanyaan yang dikirim oleh班长ke saya ya. 好，刚才班长给我寄了一个问题. Tadi Panjang ada kirimkan satu pertanyaan ya. Cuman coba saya cek dulu apakah masih ada yang minggu lalu belum kejawab. Coba saya cek dulu ya. Minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya ya, kita ada bahas pertanyaan dari Bu Weni. Bu Weni sudah ya yang siang he yao, benar gak? Siang sama yao bedanya apa? Terus letak 吃了 sama 还没 ya, itu memang kosakata ya. Berarti ini udah ya teman-teman semua. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Alex. Pak Alex hari ini hadir? Ya, ni hao Pak. Pertanyaan Bapak adalah bagaimana grammar untuk kalimat ini? Saya harus paksa minum obat ini. Oke, baik. Saya harus paksa minum obat ini ya. Baik. Jadi teman-teman ya memang kita nggak bisa langsung satu kata ditranslate, tapi saya coba ya Pak Alex untuk mentranslate pertanyaan dari Bapak, yaitu saya harus paksa minum obat ini. Nah, 我觉得我们应该这么说 ya. Saya rasa ngomongnya gini, 我得勉强的喝下 obat ini. Obatnya saya mau tahu itu apa? Dia kapsul atau bentuknya cair gitu ya, supaya saya bisa tambahin kata bilangan gitu ya. Nah, contoh saya anggapan obatnya adalah obat herbal yang direbus yang pakai mangkok. Nah, kalau gitu berarti 我得 itu harus ya. 我得勉强 itu dengan terpaksa ya. 喝下 勉强的喝下 这碗 itu mangkok ya. Jadi semangkok obat ini ya. 这碗药 kayak gitu Pak. Jadi itulah Bapak bisa lihat ya, paksa, terus ada kata kerja. Nah, teman-teman yang dulu kita pelajari tentang te, ada 3, ini kepakai di sini ya. Jadi teman-teman bisa nanti lama-lama feeling, oh iya ya kalimat seperti ini ya yang perlu pakai te. Yang ketiga ya. Saya ngomong ketiga supaya memudahkan teman-teman, tapi sebenarnya dia adalah tuyete ya. Tuyete itu adalah depannya adalah kata sifat gitu ya. Belakangnya ada kata kerja ya. Oke, saya tuliskan dulu kalimatnya. Saya harus dengan terpaksa gitu ya. Sebentar ya, kalimatnya saya nggak hafal. Saya harus paksa minum obat ini gitu ya. Jadi artinya saya sangat terpaksa untuk minum obat ini. Betul nggak Pak Alex? Begitukah yang saya tangkap? Oke, saya tulis dulu ya. 我得 itu harus ya. Di sini dia baca T ya. Saya harus 勉 强 勉强的. Nah, te-nya pakai ini ya, teman-teman ya. Minum. 喝下. Kita butuh komplimen xia. Xia-nya harusnya sampingnya ya, tapi nggak apa-apa saya tulis bawah, udah nggak cukup. 喝下 misalnya semangkok obat ini ya. Terutama kalau obat cair biasanya lumayan berasa pahitnya ya. Jadi kita suka bilang, aduh terpaksa banget nih minum obatnya gitu ya. 这碗
这碗药 titik ya, saya kasih pinin dulu. 我得 saya harus ya, 得 itu harus ya dengan sebentar, 勉强, 勉强 ini paksa. Ya. Kalau 得 di sini jadi artinya harus. Oke. Ini bacanya te. Oh ya, pininnya di atas ya. Oke. He minum, he xia. Ce ini, wan itu mangkok, yao obat ya. Jadi wan di sini saya anggap obatnya cair pakai mangkok, dari semangkok obat ini. 我得勉强的喝下这碗药 ya, 勉强itu terpaksa atau paksa. Jadi pertanyaan dari Pak Alex adalah saya harus paksa minum obat ini gitu ya. Sebenarnya ada orang kan nggak suka minum obat, tapi mau nggak mau dengan kondisi kesehatannya disarankan dokter harus minum ya. Jadi mau nggak mau kita bilang terpaksa. Jadi 我得勉强的喝下这碗药，没办法，因为身体欠佳。身体欠佳itu artinya kondisi kesehatan tidak terlalu bagus ya. Kayak gitu. Baik, itu pertanyaan dari Pak Alex ya yang belum saya jawab minggu lalu. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, sebelum saya ke chatnya teman-teman, jadi biar rapi, ada pertanyaan yang dikirimkan oleh Ibu Yulia. Wan-nya tadi saya lupa ya kasih arti ya. Wan ini mangkok. Di sini dia jadi kata bilangannya semangkok obat. Iya, ini obat. Ce ini. Oke ya, jadi memudahkan buat teman-teman benar-benar basic. 好，我再继续, saya lanjut lagi pertanyaan dari Bu Yulia. 老师你好, saya masih bingung dengan kata 就 sebagai penekanan. Baik, seperti kalimat, 等一下, seperti kalimat 我们就到了 sama 烤鸭店就在左边. Bedanya apa kalau tanpa 就? Sama 那就这样啊. Ini artinya apa, 老师? Baik. 我们就到了 gitu ya. 就 memang dia partikel. Ibu Yulia, saya boleh izin tanya, Ibu hadir hari ini? Oke ya, kalau nggak hadir nggak apa-apa. Mendengarkan rekaman mungkin ya. Jadi Bu Yulia, kalau saya mau tanya, Ibu ikut modul saya yang keempat di grammar membahas tentang cio, di mana saya yakin ya teman-teman mabok gitu ya. Aduh banyak banget ya, ternyata dia punya fungsi ya gitu. Oke ya, sepertinya mungkin Bu Yulia nggak hadir, nggak apa-apa. Jadi gini Bu, kalau Ibu ikut modul saya yang keempat, bagian grammar cio, sebenarnya itu saya jabarin beberapa detail banget ya. Teman-teman masih ingat nggak ya, fungsi cio itu bisa berapa ya? Saya ingat harusnya lebih dari 5 gitu ya. Ada yang menyatakan lebih awal dari ekspektasi gitu ya. Penekanannya seperti itu. Kalau Ibu tanya saya, tadi kalimatnya ada 我们就到了 gitu ya. Mungkin saya tulis ya. Jadi teman-teman yang mendengarkan bisa ada bayangan. Oh, 等一下, kurang men. Oke. 我们就到 gitu ya. Di sini Ibu Yulia sebenarnya tanya teman-teman ya bahwa apakah boleh atau emang beda gitu ya kalau nggak pakai cio ya. Saya kasih satu contoh kalimat saja. 我们就到了 gitu ya. Kata Ibu Yulia, boleh nggak sih 我们到了? Boleh, boleh Bu. Artinya memang tidak tidak berubah ya, tidak berubah. Cuman kalau 我们到了 itu kayak berbeda sedikit konteksnya ya. Saya kasih contoh dulu. Jadi yang Ibu Yulia tanya gitu ya, kalau misalnya ngomongnya gini, itu kenapa saya dorong teman-teman banget nonton. Karena nonton teman-teman akan tahu mereka cara expression-nya seperti apa. Mungkin kalau kita translate 我们就到了 itu kita akan segera sampai
gitu ya. Tapi kalau 我们到了 itu kita sudah sampai atau tiba. Jadi berbeda sih gitu ya. Jadi 我们就到了 misalnya contoh ya, contoh anak saya dia udah nggak betah gitu ya, udah naik mobil 2 jam macet, terus dia bilang ya, "Mama 什么时候到? Mama 什么时候到?" gitu ya. Kapan nih nyampainya udah 2 jam nggak nyampe-nyampe, contoh ya, bete ya. Nah, maka saya akan jawabin 我们就到了 ya. 我们就到了. Ni 忍一忍，忍一忍 itu sabar ya. Jadi 我们就到了 gitu ya. Sudah segera sampai. Di situ kandungannya belum sampai sebenarnya. Udah mau sampai, akan segera sampai, akan segera tiba. 我们就到了. 你忍一忍好吗? Gitu ya. Jadi kita udah mau sampai sih gitu ya. Kamu bersabar ya gitu ya. Nah, tapi kalau yang bawah, misalnya contoh saya janjian sama Pancang gitu ya. Terus saya memang udah sampai depan rumah dia, maka saya akan telepon Pancang. Pancang, 我们到了. Kami sudah sampai. 所以不一样, Ibu Yulia ya. Sampai di sini apakah cukup jelas? Karena Ibu bertanya kalau cio-nya dihilangkan apakah boleh? Ada beberapa kalimat boleh Bu, tapi kayak ini nggak bisa. Beda ya. Teman-teman bisa dapat perbedaannya di kalimat ini dan ada satu kalimat lagi saya mau bahas. Kalau kalimat berikutnya yang saya mau bahas itu nggak ada cio nggak masalah gitu ya. Jadi boleh-boleh aja. Kalau ini yang beda arti. Karena di sini si cio fungsinya adalah sebagai teman-teman yang ikut modul 4 masih ingat? Di sini fungsi cio adalah akan segera. Masih ingat? Oke ya, boleh dibuka lagi ya bukunya ya, modulnya masih ada? Ya, dibuka lagi ya apa penggunaan cio dalam beberapa konteks. Oke? Ya, baik. Ini sudah oke. Kalau oke, saya lanjutkan kalimat pertanyaan berikutnya ya. Jadi biar saya bahas per kalimat supaya lebih clear. Kenapa bertujuh, kenapa nggak perlu gitu ya. Kalau ini jelas berbeda artinya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu. Nah, pertanyaan beliau kedua atau kalimat dari Bu Yulia yang kedua adalah 烤鸭店就在左边. Oke. Nah, kalau ini nggak mau pakai 就, tidak apa-apa, karena tidak mengubah arti, Bu. Cuman nanti ya saya cerita, saya tulis dulu. 烤鸭店就在左边. Artinya apa, teman-teman? Boleh bantu saya? 烤鸭店就在左边. Oh iya, bisa ya. Oh, teman-teman, baiklah. Ini sepertinya halaman keduanya error ya. Saya izin ganti file ya. Ya, jadi saya tutup dulu nih. Teman-teman bisa lihat dia agak error. Nggak bisa di zoom terus ditulis. Kalau yang halaman 1 udah ya. Udah ya teman-teman ya. Saya mau ganti file. Jadi kemungkinan halaman 1 nanti nggak muncul lagi. Silakan yang belum screenshot. Sudah? Supaya saya ganti file. Halo, Ma. Oke ya, ini coba saya simpan, tapi saya nggak yakin apakah nanti dia bakal tersimpan atau tidak, karena halaman keduanya itu error. Ya, saya buka halaman baru saja, di mana tadi kalimat kedua adalah kau. Ya, Tian. Jiu. Zai. Zuo.
边. Oke, kecil banget nggak? Masih kebaca lah ya. Oke, baik. Kau ya 店就在左边. Ya, tadi ada beberapa teman-teman sudah bantu saya jawab ya. Restoran bebek panggang ada di sebelah kiri. Ya, jadi pertanyaannya adalah, terima kasih ya, Sisi Taja. Terima kasih teman-teman semua udah bantu translate. Betul, Kauya ini adalah bebek panggang. Terus, Tien ini toko ya. Tien itu adalah toko. 就在左边 udah tahu ya, 左边 ini adalah sebelah kiri. Oke, pertanyaannya adalah, Laoshi boleh nggak sih nggak pakai jo atau jo yang kita hilangkan, apakah ada beda? Kalau arti sekilas tidak ada, untuk kalimat ini tidak ada. Jadi kalau kita translate bahasa Indonesia juga, toko bebek panggang atau restoran bebek panggang ada di sebelah kiri, gitu ya. Nah, kalau kita translate sekilas nggak ada, tapi kalau ngomong itu berasa ya. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Kalau saya cuma mau kasih tahu teman-teman bahwa, cuma kasih tahu teman-teman yang di sini gitu ya, teman-teman nggak lagi tanya jalan ke saya, nggak lagi tanya, cuma lagi bahas, Laoshi saya mau translate kalimat ini, atau saya cuma mau kasih tahu kasih tahu Laoshi bahwa ada bebek panggang loh, ada toko bebek panggang di sebelah kiri, cuma mau kasih tahu doang, nggak ada penekanan di situ, kalimat berita. Maka teman-teman ngomongnya, kau ya tian zai zuo bian, atau di dalam peta lagi belajar ngomong, teman-teman boleh bilang, oh kau ya tian zai zuo bian, shu dian zai you bian, gitu ya. Contoh ya, kita lagi belajar bikin kalimat. Itu oke, ya. Tapi begitu ada orang nanya jalan ke kita, terus kita mau kasih tahu dia bahwa kita tuh yakin bahwa bebek panggang, toko bebek panggang itu dari sebelah kiri, maka sebaiknya expression-nya perlu kalimat ini ditambahkan cio. Itu maksud saya ya, makanya kenapa saya minta teman-teman nonton. Di dalam nonton itu dapat nih, oh dia ngomongnya begini gitu ya. Nah itu, jadi kalau saya mau mama huhu, maksudnya cincai, tahu ya cincai ya, maksudnya ya sudahlah gitu ya. Itu sama sebenarnya artinya, oke-oke aja. Tapi begitu ada orang tanya jalan ke kita gitu ya, namanya expression bahasa, kita mau kasih tahu dia bahwa kita yakin banget gitu ya, karena kita tiap hari ke sana. Contoh, toko bebek panggang itu benar-benar persis di sebelah kiri gitu ya, maka perlu cio. Itu maksud saya teman-teman. Jadi ketika kita ngomong, misalnya ya sekarang kan memang belajar ngomong doang ya, jadi kita translate. Tapi begitu nanti suatu saat teman-teman misalnya udah fasih, udah perlu harus expression dan body language, cio ini jadi penting. Makanya kenapa orang suka bilang, oh cio ini penekanan. Jadi expression-nya bikin orang tuh yakin, oh oke, gitu ya, sure, bahwa memang di sebelah kiri. Kayak gitu sih. Kalau khusus kalimat ini, misalnya teman-teman bilang, pusing lah, saya hilangkan aja cio gitu ya. Itu masih nggak apa-apa, nggak mengubah arti. Cuman penekanannya, expression-nya nggak dapet. Itu doang ya. Itu bedanya Bu Yulia ya. Nah, terus pertanyaan Bu Yulia yang berikutnya adalah, nah, 就这样啊, gitu ya. Nah, 就这样啊. 那就这样啊. Bahasa Indonesianya kita bilang, ya udah gitu deh. Ya udah gitu deh. Jadi misalnya contoh teman-teman bilang sama saya, Laoshi kita rencana ngadain kopi darat gitu ya, ketemu, terus habis ketemu kita mau nonton bareng gitu ya. Teman-teman kasih tahu saya rencananya ya. Terus saya bilang, oh 好的, nah 就这样啊. Jadi saya nggak ada komen, nggak ada bilang, oh saya ada ide untuk acara gitu ya, saya ikut gitu. Jadi kita bilang, oh ya udah oke, gitu aja deh gitu ya. Nah itu namanya, 那就这样啊. Gitu ya. Kalau gitu gitu aja gitu ya. Nah, ini apa tulisannya. Nah, 就这样啊. Sorry ya, saya belum ganti warna. Iya, jadi teman-teman saya minta kalau memang teman-teman kondisi yang mengizinkan silakan nonton. Itu pasti teman-teman lebih dapat gitu ya. Jadi kita perlu lihat praktek sehari-hari mereka cara menyatakannya seperti apa, mereka cara mengekspresikannya seperti apa ya. Nah, 就这样啊. Nah, 就这样 Pak. Biasanya sih
pakai pak ya. Kalau begitu ya udah gitu aja deh. Nah, kayak gitu ya ekspresinya di bahasa Indonesia ya. Nah, yang pak. Biasa sih pak ya, Bu Yulia. Ya, nah, kita pernah belajar nacho. Kalau gitu gitu deh gitu ya. Kalau gitu. Jadi nacho itu sebenarnya kalau kita mau translate kalau gitu kalau begitu ya. Kalau begitu. Kalau begitu. Yang kan begini gitu ya. Jadi ya udahlah ikut aja deh gitu ya. Ibaratnya nggak no comment lah ya. Tapi positif kok, bukan maksudnya no komennya negatif kayak marah, enggak kayak ya udah saya nggak namain apa-apa, saya ikut gitu ya, jadi setuju betul ya. Nah, yang pak gitu. Atau contoh mau beli tiket apa segala macam, urusin traveling, terus orangnya juga no comment, artinya dia ikut aja, dia bilang apa apa yang pak, yang pak, dia nggak pakai na, yang pak, ya udah gitu aja deh. Ya jadi dia tidak bermaksud untuk menambahkan opini ya, ikut setuju ya. Nah, yang pak, yang itu begini ya. Kalau kita translate kan jadi lucu ya. Terus kalau begitu beginilah gitu ya. Artinya ya udah ikut deh ya gitu ya kira-kira ekspresinya. Nah, yang pak. Oke, kita sudah selesai ya. Sepertinya pertanyaan dari Pancang yang dikirim ke WA. Nah, kita lanjut dulu ke kolom chatnya teman-teman ya. Hari ini sudah banyak yang hadir bersama saya. Ya, ada Ibu Cai Taoyin yang balasin saya pakai kalimat yang panjang ya. Oke ya, saya senang ya teman-teman berusaha bikin kalimat karena itu cikal bakal bisa ngomong. Percaya sama saya ya, tinggal dibiasakan. Kalau teman-teman sudah jam terbangnya bikin 300 kalimat, masa sih nggak bisa ngomong? Saya nggak percaya ya. Jadi fokus gitu ya, jam terbang, bikin kalimatnya kalau udah capai 300 harusnya sudah ada satu apa ya pola bisa ngomong, harusnya saya yakin dan percaya ya. Oke ya, kita bacakan kalimat dari Ibu Cai Taoyin. Xiao Hao Lao Shi, wo ye. Mungkin ini ketiknya kadang-kadang ya saya juga suka, maksudnya salah masukin alfabet padahal tahu y-nya pakai ye ya. Ye Xiao Lao Shi Jian Kang. Hao, xie nin ya. Ini formatnya juga sudah benar. Ya ada Ibu Yati ya, 下午好 老师。再来是 Pak Andreas, 老师晚上好. Ya, jadi Pak Andreas ada di beda negara dengan kita sehingga dia di situ malam hari ya, Pak. 上周您解释了想和要的区别 ya. Jadi dia bilang minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang perbedaan siangnya nada 3 ya Pak ya. Ini mungkin karena ketikan itu ya pakai pilih sendiri gitu ya. Siangnya nada 3. He, yao nada 4 ya. Kalau yang nadanya mungkin saya nggak koreksi dulu ya Pak, tapi saya lihat dulu spellingan pinyinya dulu ya. Oke ya. Jadi dia bilang saya sudah jelasin perbedaan siang sama yao. Oke, karena kata siang juga berarti berpikir, apa bedanya dengan kata 觉得? Boleh diberikan contoh kalimatnya nggak, Lao Shi? 觉得 itu merasa. Kalau siang itu berpikir, puyeng Pak. Ya, oke. Ini harusnya sudah ya, sambil tadi saya baca pertanyaan. Jadi, 我觉得不舒服 gitu ya. Artinya apa? 我觉得不舒服。等一下，kok nggak bisa dihapus? 我觉得不舒服。等一下啊。Oke, akhirnya bisa. 我觉得不舒服。Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu saya translate ya. Nah, ini penggunaan 觉得 Pak. 我觉得 我-nya 3 ya. 我觉得不 apa ya tab-nya ya. 等一下。不舒服. Ini FU ya.
我觉得不舒服. Ya, 觉得 ini merasa. Jadi kalau merasa itu lebih ke feel ya. Maksudnya saya rasa 不舒服. 不舒服 di sini tidak enak badan. Dia satu frase ya. Tidak enak badan. 舒服 juga bisa artinya nyaman, tergantung. Kalau misalnya 老师我要早点回家 gitu ya, 老师 saya mau pulang pagian atau 老板我要早点回家，因为我觉得不舒服，因为我觉得有点不舒服 boleh ya, karena saya merasa agak tidak enak badan ya, 不舒服. Di sini pakai 觉得. Kalau misalnya Bapak tanya saya boleh nggak pakai 想，不可以 dan nggak cocok juga ya, 我想不舒服 enggak. 想 itu berpikir, misalnya contoh gitu ya, misalnya kita tanya satu keputusan sama orang, terus orangnya bilang, 让我想想. Di situ kepake ya. Jadi, let me consider ya, mempertimbangkan. 让我想想. Di situ dia ulang 2 kali ya. Biarkan saya pikir-pikir dulu gitu ya. 让我想想. Oke. 让 di sini biarkan ya. 让我想想. Ya, 让我想想明天再告诉你好吗? Gitu ya. Contoh ada orang ajak saya makan terus saya bilang 让我想想 contoh ya. Ya kasih saya waktu untuk mikirin atau atur jadwal 明天再告诉你 besok kasih tahu kamu. Contoh ya, contoh di film ya. Jadi 让我想想 di sini siangnya jadi pikir-pikir gitu ya, kayak mempertimbangkan boleh pikir-pikir atau mempertimbangkan. Sampai di sini, apakah mempertimbangkannya? Tempat saya nggak cukup, nggak apa-apa ya, saya sambung ke bawah ya. Sepertinya jelek ya kalau sambung ke bawah. Mempertimbangkan. Mempertimbangkan. Oke, teman-teman, Pak Andreas, apakah kejawab bedanya 觉得 sama siang? Mungkin Bapak kalau pakai translate bahasa Inggris mirip ya Pak ya? 不是. Iya, bukan salah ya sebenarnya karena kan tiap bahasa itu ekspresinya beda. Jadi kalau Bapak mau mastiin bahwa ini kata sebenarnya artinya apa, silakan tanya ya Pak, nggak apa-apa. Jadi Bapak pastikan kayak siang itu berpikir, kalau 觉得 itu merasa. Kayak gitu ya, merasa biasanya lebih ke feeling ya. Misalnya contoh tadi ya, merasa nggak enak badan. Kayak gitu. Baik, semoga kejawab ya Pak. Saya lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Baik, ada Bu Nani ya, juga sudah hadir. 老师下午好, ketikannya sudah benar, jadi saya tidak koreksi. Saya lanjut dulu. Dari Pak Beni, ini panggilannya Pak Beni aja ya. Oke, 老师 arti te di 勉强的 di kalimat yang minum obat tadi jadi apa ya 老师? Jadi dengan terpaksa Pak. Jadi tadi kan 我得勉强的喝下这碗药 gitu ya. Padahal saya nggak suka minum obat dan obatnya pasti pahit banget. Jadi saya bilang, ya saya dengan terpaksa harus minum obat ini demi misalnya kesembuhan gitu ya. Jadi dengan terpaksa Pak artinya ya 勉强勉强的 ya 勉强的都可以勉强的都可以 ya itu artinya dengan terpaksa. Teman-teman masih ingat ya te yang tuye te itu dengan bahagia atau dengan gembira berkata, benar? Nah ini sama ya dengan terpaksa minum kata kerja di belakang. Sampai sini cukup jelas Pak Beni. Baik ya, saya lanjut dulu. Ada Bu Dini ya. Bu Dini mau tanya bedanya 师尊, 师傅和老师. Lalu di bahasa Indonesia apakah semuanya di atas disamakan dengan panggilan suhu? Suhu itu 师傅 sebenarnya ya, 师傅. Suhu itu adalah orang yang ngajarin kita, orang yang memang fasih di satu bidang ya. Tapi 师傅 itu saya mungkin tulisin ya. Jadi teman-teman yang dengerin nggak bingung. Ini harusnya sudah ya. Saya lanjut dulu. Jadi yang ditanya sama Bu Dini adalah 师尊. Oke. 师
Zun ini kalau teman-teman tanya, Laoshi Zun ini artinya apa? Saya boleh kasih arti dulu ya sebelum saya lanjut. Zun ini adalah zunjing, hormat, menghormati ya, hormat atau menghormati. 我很尊敬他，很尊重他 都可以ya, menghormati. Nah, terus pertanyaan di bawahnya adalah 师傅 gitu ya, 师傅. 师傅. Terus ada 老师. Ya, ini urutannya udah bagus nih. Pas ya. Jadi gini ya, saya boleh coba jelasin dari yang saya tahu. Tadi saya kasih contoh shifu, suhu. Jadi suhu ini kalau dulu tuh orang yang ngajarin kungfu ke orang lain biasa dipanggil shifu. Bener nggak? Teman-teman pernah nonton ya? Atau Bu Dini juga pernah nonton orang yang ngajarin kungfu ke muridnya dipanggil shifu. Bener nggak? Ada Fang Shiyu ya. Dulu kita suka nonton yang film silat yang dibawakan oleh Jet Li. Nah, biasanya dia pakai nama Fang Shiyu gitu ya, Fang Shifu ya. Pernah dengar, pernah nonton? Nah, itu orang yang ngajarin kungfu ke orang lain ya, itu arti zaman dulu. Terus sekarang kan nggak ada kungfu lagi, jadi Shifu ini kepake lagi nggak, Laoshi? Kepake lagi di pemuka agama ya, kayak saya kayak kita lah ya, umat manggil biku, bikuni gitu ya, 我们都称他们为师傅 gitu ya, 师傅. Sebenarnya mereka ada nama kayak formalnya, tapi kalau sehari-hari kita akan panggil 师傅 ya, 师傅 gitu ya, kalau ini ke konteks agama. Terus 师傅 berikutnya adalah lebih ya orang yang ngajarin ilmu gitu ya, ilmu kayak traditional medicine gitu ya, 传统中医gitu ya, misal contoh, itu kita panggil 师傅 ya, suhu ya. Tapi mungkin teman-teman bertanya, kok kalau guru yang ngajarin begini nggak panggil 师傅 ya? Enggak. Guru yang kayak saya, mungkin teman-teman panggil saya 老师, nah itu pas ya. Jadi level yang lebih biasa lah ya, kita bilang, kalau saya sih sebenarnya bukan ngajarin ya, saya selalu pikir tuh saya cuman sharing ke teman-teman apa yang saya tahu ya. Banyak hal juga saya masih nggak tahu teman-teman ya. Banyak banget ya kalau mau belajar tuh nggak ada selesainya. Jadi 老师 kenapa dipanggil 老师 gitu ya? Kalau menurut saya karena dia sharing ilmu, mengedukasi. Jadi bukan ngajarin ya. Kalau 师傅 mungkin dia ilmunya lebih yang ngajarin lah ya, dalam arti ada kungfu, ada silat, terus ada misalnya teman-teman tahu akupuntur. Nah itu ya, kayak gitu misalnya dipanggil 师傅. Tapi ini balik lagi ya, orang pribadi dan juga kebiasaan. 师傅和老师 kurang lebih gitu ya. Tapi kalau yang ngajarin kayak bahasa gitu biasa kita panggil 老师. Guru-guru di sekolah kita panggil 老师, nggak panggil 师傅 ya. 师傅 itu kayak lebih master gitu ya. Kayak gitu. Nah, saya balik ke atas, 师尊. 师尊 saya jarang pakai, jujur. Terus saya juga belum pernah pakai. Tapi saya pernah dengar 师尊 itu lebih tinggi lagi ya. Dia lebih di atasnya 师傅. Mungkin ilmunya lebih canggih. Dan itu di film sih ya yang saya tahu. Sama mungkin beberapa agama ya maksudnya pakai. Tapi kalau detail banget, 我真的不懂 ya. Kalau detail banget saya benar-benar nggak terlalu paham. Yang saya nggak tahu, saya akan bilang saya nggak tahu ya. Jadi yang saya tahu, 师尊 itu memang di atas 师傅. Dari sisi ilmunya, dari sisi senioritasnya, itu di atas. Makanya Sun itu udah wow gitu ya, kayak gitu. Itu yang saya bisa bantu jawab Bu Dini ya. Jadi bedanya di situ. Ya, memang urutannya Ibu Dini tanyain udah benar ya. Jadi dari 老师 ke 师傅 terus ke 师尊 gitu ya. Baik, saya lanjut dulu. Kalau bahasa Indonesia memang benar semuanya suhu ya. Kalau 老师 biasanya kita translate-nya guru ya, guru. Oke. Ini guru, ini boleh suhu, ini juga boleh suhu ya, tinggal konteksnya saja. 好, saya lanjut dulu ya. Tadi ya baik, 谢谢同学们 yang sudah bantu saya translate kalimat 烤鸭店在左边 ya. Oke, saya nggak sebutin satu-satu. Saya lanjut dulu. Ibu Ratna ya. Oh ya, 下午好老师，对不起迟到了，没关系ya, 没事 nggak apa-apa. Lanjut, Ibu Lili. 老师 kalau 就 arti
nya lama, beda ya. Oh, beda Bu, beda Bu Lili. Huruf Mandarinnya beda ya. Jadi ini sudah ya, saya lanjut dulu biar lega. Yang tadi kan Cio, dia tulisannya ini. Dan ini adalah partikel penekanan. Kalau saya bilang dia partikel. Karena dia nggak ada arti sebenarnya, cuma butuh gitu ya. Jadi lucu lah ya. Ya itu grammar bahasa Mandarin ya. Ini Cio, dia partikel ya. Lihat apa namanya huruf Mandarinnya. Nah, sekarang Ibu tanya lama. Lama itu Cio yang ini. Cio. Nada 4 juga, Bu. Benar ya. Ini O. Barang yang usang. Usang boleh. Tua. Tua tapi untuk barang ya. Contohnya Cio Ifu. Nah, dari sini mungkin kalau contoh teman-teman lebih gampang. Apa itu Cio Ifu? Lawan katanya adalah Xin Ifu. Cio Ifu berarti baju lama gitu ya. Nah, ini saya butuh contoh jadi teman-teman paham. Oh, baju lama ya. Xin Ifu baju baru. 老文katanya 旧衣服 ya， 所以我们在新年的时候都会说辞旧迎新。辞 itu artinya apa ya, izin gitu ya, artinya mengantarkan yang lama dan menyambut sesuatu yang baru ya. Cio ini. Ya, Bu Lili pertanyaan bagus ya. Jadi sama-sama cio, tapi beda huruf, beda arti. Jadi teman-teman jangan pusing. Jangan merasa, aduh, jadi belajar pinyin tahu-taunya beda huruf Mandarin beda arti. Enggak, jangan jadikan itu frustasi, tapi jadikan itu, oh iya ya, oke. Berarti saya udah tahu nih pinyinnya sama, tapi kalau beda huruf, beda arti. Jadi intinya belajar huruf Mandarin ya. Belajar huruf Mandarin sekarang beberapa teknik tidak perlu harus nulis gitu ya, tergantung kebutuhan. Itu yang saya pengen apa ya, motivasi teman-teman ya. Yang penting teman-teman baca, oh langsung tulis huruf ini saya tahu, ini cio penekanan. Oh langsung tulis yang satu garis, terus ada zhi di sampingnya, ini adalah tua, tua untuk barang atau barang usang gitu ya, barang yang lama, contohnya cio ifu, baju lama, kayak gitu. Baik, itu semoga menjawab pertanyaan Bu Lili ya. Oke, ada Dokter Evelyn ya, jadiin rencananya loh. Oh, yang tadi ya kopdar ya. Habis itu nonton. Oke, baik. Lanjut. Ya, 同学们，谢谢大家帮我翻译ya. Terima kasih teman-teman sudah bantu saya translate dan merespon. Berikutnya pertanyaan dari Liana. Rang yang tadi ya. Rang itu adalah membiarkan, let. Membiarkan bahasa Indonesia itu jadi teman-teman lucu ya. Biarin dia aja. 不是ya. Bahasa Inggris aja ya, let. Jadi membuat ya, biarkan saya, let me consider misalnya, contoh biar saya pikir-pikir dulu ya, let. Rang ya, oke, lanjut. Dari Ibu Lia ya, 老师你好, kemarin saya baca di Weibo, Weibo itu ini ya China ya, ada yang bilang 多多见面吧我们. Kalau saya bilangnya 我们多多见面吧, apakah grammarnya benar? Oh, oke. Saya paham. Maksudnya woman-nya kok ditaruh di belakang gitu ya. Baik, kalau grammar yang benar sebenarnya ya subjek di depan ya. Oke ya, berarti kalimat ya Ibu Lia yang Ibu bilang, kalau saya bilangnya woman, 多多见面吧, itu boleh. Dan itu benar. Sebenarnya grammar yang benar subjek ditaruh di depan. Mungkin pertanyaan teman-teman adalah, lah itu subjek taruh belakang dia ngomong-ngomong aja, terus orang China juga. Oke, baik. Ini kayak kita bilang bahasa gaul ya. Kalau ujian itu grammar. Tapi kalau bahasa sehari-hari kayak gini loh. Contoh bahasa Indonesia lah. Banyak-banyak ketemu ya kita. Ada nggak yang bilang, Laoshi, kok ngomongnya kitanya belakang? Harusnya depan dong. Nggak ada ya. Kalau di omongan gitu ya. Atau kita WA kan nggak ada yang, maksud ini kitanya harus taruh depan, nggak sesuai grammar. Nggak ada kan ya. Nah itu maksudnya kalau bahasa sehari-hari itu kita perlu ikutin flow. Kadang-kadang anak muda ya suka-suka dia, yang penting kamu tahu saya tahu gitu ya. Nah itu maksudnya Bu Lia. Jadi yang grammar yang benar memang subjek di depan. Tapi 多多见面吧我们
Itu ya gaya bahasa. Makanya saya setuju banget misalnya kayak teman-teman punya teman luar ya, biar bisa interaksi jadi tahu oh iya ya cara dia mengekspresikannya begitu atau nonton film ya. Oke, Bu Lia semoga kejawab ya. Jadi grammar yang benarnya adalah 我们多多见面吧. Cuma memang dalam praktek atau bahasa di pasar kita nggak mungkin langsung bilang grammarnya salah gitu ya, nggak mungkin. Tapi kalau dalam ujian HSK langsung dicoret. Jadi kita bedakan konteks dulu. Makanya kadang-kadang saya kalau sharing, saya maunya, maksudnya saya kasih full ya, full dalam arti ya grammar yang benar, jalur yang benar. Tapi kadang-kadang kan saya suka disclaimer-nya, teman-teman kalau memang pusing, jangan diambil pusing. Yang penting maju dulu, ngomong dulu, keluarin omongan dulu ya. Nah itu berarti prakteknya ya. Semoga teman-teman bisa paham. Oh iya ya, oke kalau dalam praktek perlu fleksibel ya. Kita nggak bisa udah sempurnain dulu grammar baru belajar ngomong. Enggak. Kalau sampai itu nggak bisa ngomong maksudnya nggak bisa ngomong-ngomong gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang udah hajar aja ya. Kalau dalam praktek kita bilang hajar, udah maju nggak apa-apa gitu ya. Oke, lanjut. Ada Bu Ratna. Laoshi, saya pernah dengar supir taksi dipanggil Shifu. Apakah tulisannya sama? 不是，不一样的. Shifu itu dia beda ya. Sebentar, saya balik ke halaman Shifu yang tadi. Kalau Shifunya yang ini ya. Oke, baik. Apa namanya? Bagus pertanyaannya, tapi bukan, tulisannya bukan itu ya. Shifu yang kita panggil untuk orang yang ahli dalam satu bidang, nggak cuma supir. Kadang-kadang bapak-bapak tukang bangunan gitu ya, sebagai rasa hormat gitu ya. Kita atau koki itu juga kita panggil shifu, tapi shifunya bukan nih. Shifu. Iya, pinginnya sama Bu Ratna, tapi tulisan huruf Mandarinnya berbeda ya. Ini boleh dipanggil untuk Bapak tukang bangunan, terus supir gitu ya, terus koki. Kita kan kalau di sini panggilnya Mas, Pak gitu ya. Kalau di China mereka panggilnya Shifu. Jadi kita tuh benar hormat banget gitu ya. Beliau punya satu skill, misalnya contoh skill nyetir. Terus skill dia bisa bikin bangunan gitu ya, atau skill dia bisa masak. 我们都可以称他们为师傅 ya, kita boleh panggil 师傅. Ini 师傅 berarti Bapak gitu ya, teman-teman boleh catat ya, saya nggak tulis ya, biar nggak terlalu panjang. Bapak yang dia punya keahlian tertentu, keahlian atau skill tertentu. Contoh ya, bapak-bapak yang mungkin berusia gitu ya, contoh 50-an tahun. Dan dia master banget perbaiki komputer. Nah, di situ kalau saya misalnya bawa komputer saya untuk dia perbaiki, saya akan panggil shifu. Tetap, saya akan panggil shifu, tapi shifunya yang saya tulis ini ya. Jadi orang yang ahli dalam satu bidang, shifu ya. Kalau yang ini dia enggak, dia lebih ke kayak kungfu, terus kayak tadi saya bilang pemuka agama ya, biksu atau biksuni biasa kita panggil shifu, tapi shifunya yang saya lingkari. Terus lebih ke ilmu lah ya. Itu dia ilmu nanti teman-teman bingung. Ilmunya lebih ilmu kayak kungfu gitu ya, silat. Itu 我们说师傅 yang saya lingkari. Tapi kalau yang kayak tadi ya, supir taksi, bapak bangunan, koki, orang yang ahli banget perbaiki komputer, teknisi, itu 我们都可以称他们为师傅, lebih hormat ya, bapak. Sebenarnya dia artinya bapak atau mas di kita ya. Oke, tulisannya berbeda ya Bu. Saya lanjut dulu ya. Tolong dikoreksi Andreas. Haute artinya oke, setuju 100%. Kalau haupa itu oke terpaksa. 不是, bukan oke terpaksa. Gantung enggak juga. Enggak terpaksa, Pak. Tapi beda. Sebentar ya, saya pikir-pikir dulu ya. Haute itu oke gitu. Contoh, contoh. Oh, hotel. Oh, oke. Misalnya orang kasih kita pesan ya. Contoh kita kerja sama orang atau bos kita pesan, pertama besok kamu pagi datang jam 8, terus kerjaan ini, kerjaan itu. Maka jawabannya adalah, oke ya, saya scroll ke bawah.
Saya mau tanya. Misalnya contoh, saya jelasin ini gitu ya, terus teman-teman bilang oke gitu ya, kayak tadi bos pesan besok pekerjaan pertama buka email, terus yang kedua cek ini, cek itu, dan orangnya akan jawab, oh iya iya, oke oke oke. 好的, iya, 谢谢同学们ya. 好的, betul. Jadi si orang tersebut akan jawab 好的. Oh, 老板,好的好的, gitu ya. Nah, contoh kayak saya lah, saya handle customer ya, handle nasabah saya, misalnya saya minta ya Tin ini gitu ya, request. Ya, perintah request ya. Dan saya akan bilang 好的. Ya, oh oke. Baik. Ya, 好的 ya. Jadi tulisannya ini, teman-teman. Ini sudah ya tadi Shifu. Saya lanjut dulu ya. Jadi 好的nya tulisannya begitu. Oke, gitu ya, tanda kita mengiyain perintah, mengiyain request sama setuju gitu ya. Sip gitu ya, 好的. Oke, baik gitu ya. Baiklah. Oke. Ya, memang kalau ditranslate bahasa Indonesia teman-teman merasa kan sama aja loh, Shi. Kalau 好吧 itu tidak melulu terpaksa, 不是的. Misalnya contoh, oke, 老师我们要见面的计划怎么样? Contoh ya, teman-teman tanya saya, 老师 planning kita mau ketemu gimana? Terus saya bilang, oke, 我已经安排了，我们在雅加达见面，然后见面以后我们就去看电影gitu ya. Saya bilang lah, saya sudah atur ya. Jadi kita ketemu, habis ketemu kita nonton gitu ya. Translatean kalimat tadi. Terus tersebut kan dia kayak menerima doang ya, menerima dan memang dia tidak ada opini, maksudnya dia tidak setuju, dia oke, dan dia cuman merespon oke, saya ikut planning laoshi, maka dia bilang 好吧, 好吧, itu boleh ya. Oh oke, 好吧, 好的 juga boleh. Nah kalau 好吧 itu ini 明天我们一起吃饭好吗? 好吧. Boleh juga ya, 好吧. Gitu ya, baiklah. Kayak gitu sih ya, ekspresi 好吧 itu nggak terpaksa, tapi dia lebih ke cuman iyain planning yang ada ya, planning. Kalau tadi order, maksudnya permintaan, makanya bilang 好的好的 gitu ya. Teman-teman handle klien minta mau ini ya, mau warna ini ya, ini 10 ya, ini ya, terima orderan nih, happy ya teman-teman ya, terima orderan, bla bla bla. Terakhir kan kita, 好的好的, oh oke, ya 好的, itu pasti harus 好的, 不是好吧, 不是ya. Jadi 好的itu lebih ke request, perintah. Kita bilang, oh ya, oke oke. Terus kayak tadi saya jelasin, terus teman-teman bilang, oh oke, 老师 paham, 好的好的, oke oke. 我明白了 gitu ya. 好的好的 ya. Paham ya. Pahamnya maksudnya ya ya oke, saya dapat poinnya loh dari penjelasan gitu ya. Nah, ini. Tapi kalau 好吧 itu ya kayak nurut aja, betul, nurut aja ya, baiknya itu nurut aja ya teman-teman ya, sorry ya karena ini benar-benar harus praktek, jadi saya bikinnya begitu ya, semoga teman-teman kebantu. Contoh gini, saya udah bikin rencana anak saya kalau liburan saya mau bawa dia kemana gitu ya, terus dia juga tidak ada pendapat lah, dia ikut aja gitu ya. 好吧, nah, misalnya 我们放假的时候就去巴厘岛旅行 gitu ya. Jadi kita pada saat liburan kita ke Bali ya. 好吧, oke lah gitu ya. Jadi dia nurut ya, 好吧. Gitu. Terus misalnya contoh sesuatu yang udah fix, kita jawabnya memang 好吧 gitu ya. Baiklah. 好吧. Misal contoh saya udah bujuk-bujuk dia, tapi dia nggak mau ikut lagi kelasnya, contoh ya. Terus saya bilang, 没关系, 好吧, oke deh, gitu. Jadi nurut aja, nggak ada opini dari orang yang jawab. Itu 好吧. 所以也不是勉强gitu ya, bukan yang terpaksa sih Pak, tergantung konteks. Tapi kesannya mungkin Bapak kalau nonton, bisa orangnya lagi terpaksa, dia bilang, 好吧. Karena dia nurut gitu, tapi kesannya mungkin terpaksa, jadi Bapak punya image, oh 好吧 itu kayak terpaksa ya. Tidak semua kondisi ya. Oke, baik. Itu dari 好的和好吧. Ya, saya tahu kok teman-teman mungkin pusing ya.
sama-sama baik, kenapa sih gitu ya. Jadi memang dari nonton lah ya, teman-teman bisa dapat, oh ini ya penggunaannya ya gitu ya. Oke, lanjut ya. Hmm, kalau ini oke sebentar sebelum kelewat, Ibu Helena tanya, Laoshi WiFi dan internet. Kalau internet sih Wang Luo ya internet. Kalau WiFi ini Wuxian Wang yang saya tahu ya. Wuxian itu wireless ya, wireless tuh tidak ada kabel ya. Wuxian Wang, Wangnya dari Wang Luo de Wang ya. Oke, saya tulisin dulu ya. Wuxian Wang. Wuxian Wang. Tidak ada. Sien itu kabel atau benang atau tali. Itu namanya sien, benang ya. Wang itu adalah internet ya. Jadi internet tidak berkabel ya, WiFi. Usian Wang. Kalau misalnya internet secara umum, 网络的发展啊，网络。哎，等一下，网络，网络 ini internet secara umum ya. Oke. Karena saya tulis luo, saya pengen kasih tahu teman-teman bahwa menariknya kosakata bahasa Mandarin, seperti yang saya pernah cerita ke teman-teman, huruf Mandarin yang kita tulis tidak akan ada baru lagi. Tidak akan orang ciptakan huruf lagi ya, tenang saja. Nah, tapi istilah kan bertambah loh. Contoh dulu zaman kuno mana ada namanya internet, mana ada namanya WiFi. Nah, kabar baiknya adalah mereka begitu keluar kosakata baru, mereka ambil dari yang ada. Nah, kalau usia uang tadi saya sempat jelasin bahwa internet yang tidak ada kabel WiFi gitu ya. Nah, kalau yang bawah, saya kepikir mau pengen kasih tahu teman-teman bahwa indahnya seperti apa gitu ya, supaya teman-teman ikut merasakan, oh tidak usah khawatir ya, karena huruf itu dia bisa bantu kita untuk lihat artinya. Uang tadi itu netnya internet. Sebenarnya uang itu yang net orang main badminton itu loh teman-teman, main badminton, main volley itu pakai net kan, ya. Nah itu sebenarnya dari situ makanya teman-teman lihat bentuknya kayak jaring-jaring, ya uang itu jaring ya. Nah terus luo yang saya mau bahas adalah luo. Luo ini adalah lian luo. Apa itu lian luo? Kontak. Jadi kalau saya bilang luar biasa ya, tapi nggak tahu teman-teman bagaimana pandangannya. Kalau saya bilang, oh internet, justru karena internet membuat kita bisa kontak orang lain gitu ya, lewat jaringan internet jadinya ya. Menurut teman-teman gimana? Menarik nggak? Jadi maksud saya sekalian teman-teman tahu, oh luo ini apa ya? Lian luo. Lian luo itu kontak ya. How mei lian luo le. Sudah lama nggak kontak ya. Nggak berhubungan maksudnya telepon atau mungkin WA gitu ya. Kan kadang-kadang kita suka bilang 很久没联络了，没联系了都可以，就是这个络 ya, 联络。liannya ini ya. Saya sekalian tulisin. Lianluo. Luonya sama, lianluo ya, itu kontak. Kata kerja di sini. Bahasa Indonesia mungkin berhubungan ya, maksudnya kontak lewat telepon, lewat WA atau gimana ya, atau email itu semua sama ya. Ya, oke, baik. Itu pertanyaan dari Bu Helena. Saya lanjut dulu ya. Ya, I see you see ya. Kamu paham, saya paham ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Ada pertanyaan dari Bu Yohan ya. Laoshi biasa pas anak-anak muda di China habis makan di restoran mereka bilang, "Woman AA Pak." Itu katanya mereka untuk share bayarnya nanti asal mula AA dari Hanzi yang mana ya Laoshi? Oke, baik Bu. Ini jujur saya nggak tahu. Maksudnya AA itu Hanzi-nya ada nggak? Kayaknya nggak ada Bu. Bu Yohan, kayaknya nggak ada. AA itu kayaknya dia ngambil dari budaya alfabet. AA gitu ya.
jadi maksud saya kalau saya menangkapnya A dan A. Jadi maksudnya sama-sama share bayar. Jadi itu kata yang udah dipahami bareng-bareng maksudnya bayar masing-masing. Nah, bayar masing-masing kan diulang dua masing-masing. Nah, A gitu ya. Itu ya, tapi nggak ada huruf Mandarinnya Bu Yohan ya. Oke, baik, saya lanjut dulu. Ada lagi nggak ya? Oke. Sampai di Ibu Indayani. Lalu Shifu yang spesialis worker tadi itu, apakah punya ada titik di atas atau tidak? Ada, Bu. Ada ya, sebentar. Ini sudah, saya balik dulu ya ke tempat Shifu. Ada, Bu, di sini. 可能很小，看不到，对吧？ ini. Ada titik, Bu. Ya, kelihatan ya, Bu ya? Ada titik, sebentar. Saya geser dulu. Ya, di sini ya. 等一下, ada Bu, ada titik. Ada yes, ada titik-titik share screen saya kelihatan. Ya. Nah, saya lingkari ya, Bu. Biar nggak bingung ya kalau yang dengerin rekaman gitu ya, kok ada lingkaran. Nah, kelihatan ya, Bu ya? Oke, baik. Saya buang dulu lingkarannya. Oke ya, iya ada titik. Baik, saya lanjut dulu. Oh iya, Bu Ratna bantu jawab ya, ada titiknya. Baik, kita lanjut pertanyaan Bu Dini. Lalu saya pernah nonton film adegan beli barang di toko, dia nyapa penjaga toko di belakang meja kasir dengan lopan. Pertanyaan saya, apakah semua penjaga toko atau pelayan atau bos kita panggil lopan? Jadi lopan bukan hanya untuk bos saja ya, Laoshi. Oke, menjawab pertanyaan ini lebih ke ini ya, bukan arti dari katanya kalau menurut saya ya. Jadi teman-teman kita belajar arti gitu ya. Misalnya laupan itu bos. Kalau pelayan di toko kita panggilnya apa? Fuuyuan, tuh mah. Masih tahu? Masih tahu. Masih ingat? Fuuyuan? Masih? Ya, jadi kalau kita belajar bahasa gitu ya, kosakata pelayan tuh fuuyuan. Kalau bos adalah apa? Penjual barang. Nah, itu kita belajar ya, kita tahu kosakata. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat, dia panggilnya kok laupan, padahal kan dia belum tentu laupan. Atau kita yang nonton kan tahu banget ini bukan laupan, laupannya satu lagi gitu ya. Nah, kalau itu balik lagi sebenarnya kayak kita lah. Kalau kita mau nyenengin orang tersebut, boleh kan kita panggil laupan. Jadi orangnya happy dong dipanggil bos. Ya, walaupun kita tahu persis kayaknya dengan misalnya contoh dia pakainya bajunya bebas, bukan yang baju seragam. Kalau baju seragam, kadang-kadang bos juga pakai baju seragam loh ya, jangan salah. Jadi maksudnya, misalnya contoh lah ya, semua orang pakai bebas di situ, dan teman-teman merasa, saya nggak tahu ya bosnya yang mana, gitu ya. Kadang-kadang orang itu down to earth, dia rendah hati, dia nggak tahu terlalu menonjol, walaupun dia bos. Nah, boleh kan kita panggilnya bos, Laopan, ni hao, boleh, 可以的. Atau 大哥, 大姐,都可以, itu lebih akrab. Jadi kalau dalam praktek sebenarnya bukan artinya, dia kan bukan bos, karena panggilnya bos ya. 不是 的. Kita tuh masih fleksibel ya. Lihat kita sebenarnya tata krama atau lagi belajar. Kalau belajar ya A ya A, B ya B. Tapi ketika masuk ke masyarakat, menurut saya semua orang happy dipanggil laupan. Walaupun mungkin, sorry ya teman-teman, kita tahu kayaknya dia penjaga toko deh. Tapi apa salahnya ya kita senangin orang gitu ya, dia panggil laupan. Jadi mungkin di film tersebut bisa jadi ada mengandung unsur yang saya jelasin ya. Kalau saya nonton filmnya mungkin bisa lebih menjelaskan lagi. Tapi kalau ini saya dengar dari kalimatnya Bu Dini ya. Jadi laupan itu benar artinya bos ya, bukan pelayan kayak gitu kalau kita belajar ilmunya ya. Tapi untuk prakteknya silakan teman-teman pakai yang bisa bikin orang senang, kenapa tidak ya, seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi, berikutnya ada Ibu Lia ya. 老师 dalam kalimat 我喜欢挺多人的 bedanya 挺多人跟很多人什么老师？哦，OK，挺多和很多都是一样，sama ya, cuman itu dia tentu dan yang datang ya. Jadi ini yang dibahas. Mungkin dulu di modul saya ada ya, 挺好的. Masih ingat teman-teman yang
angkatan sebelumnya ya kita ada satu ya. Sorry saya belum ganti warna ya. Oh baik baik baik. Saya lanjut ke halaman berikutnya aja ya biar yang lain udah screenshot nggak bolak-balik ya. Oke ya kita bahas ting. Masih ingat teman-teman kita ada istilah ini ting sama dia ada te belakangnya ya artinya sama dengan hen. Cuman bedanya hen-nya tidak ada te di belakang ya. Jadi ini kita bilang很 artinya sama ya, sangat. 挺好的，老师我很好的，老师我很好，boleh. Dua-duanya sama artinya ya. Yang penting ini kurang pinyin. Yang penting teman-teman kalau mau pakai 挺 itu ada te di belakangnya. 所以我喜欢挺多人的 gitu ya. 我喜欢很多人没有的. Sampai sini cukup jelas ya Bu Lia ya. Oke, saya lanjut dulu. Ibu Cindra tanya Usian Wang. Oh, Sien itu ini benang Bu. Tali, benang, kabel. Ya, jadi Sien ini bisa benang, terus bisa kabel. Benang untuk jahit baju itu Sien. Terus kabel juga Sien ya, Tian Sien. Kabel listrik, Tian, pakai Tian listrik ya, Tian Sien. Terus tadi kabel, benang, tali. Itu semua sama ya, Sien. Kabel, kabel, benang atau tali ya. Nah, semuanya sian. 好的，再来是 Ibu Ratna berikutnya. 老师看不到 sama dengan 看不见. Apakah sama ya? 看不到，看不见。对，一样sama. Cuman satu pakai tau, satu pakai cian. Boleh Bu, artinya sama ya. Baik, kemudian Bu Yena ya, Bu Yena. Kalau lauta sama laupan sama nggak? Oh, kalau ini beda Bu Yena ya. Baik, ini saya boleh next ya. Sien tadi udah ya. Nah, kalau ini beda, kalau ini jelas beda ya. Lauta he laupan. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya. Lauta sambil saya tunggu teman-teman respon ya, karena tadi saya tambahkan sien. Oke, baik sudah ya. Nah, halaman terakhir ini, oke. 老大，我先写一下老大啊，biar jadi sekalian satu paket ya, 老大和老板。老板, oh tapi LAO ya Bu Yena ya, pininnya ya, nggak apa-apa ya, saya koreksi ya. Oke. Laupan. Pininnya ini Bu, 老大 LAO, terus laupan ya LAO, kayak 老师的老。laupan. Jadi di dalam Hangyu Pinyin, sorry ya Bu, saya bantu remind sebagai patokan juga buat Ibu. Kalau misal tergoda banget pengen tulisnya LAU, tidak ada pinyin LAU ya. Jadi adanya LAO. Lauta itu adalah bisa bilang apa brothers di dalam mafia itu satu lauta ya, brothers di dalam perkumpulan mafia. Kalau sekarang mungkin ada ya. Terus berikutnya lauta itu bisa artinya koko paling tua atau cici paling tua. Itu namanya lauta. Kalau dalam konteks dia bahas lauta 现在上大学了. Misalnya contoh saya punya anak paling tua, terus teman-teman tanya saya, 老师 anaknya mana gitu ya. Terus 我说 oh 老大现在上大学了，老二还在上高中. Contoh ya, anak pertama maksudnya jadi di situ jadinya anak pertama namanya lauta. Anak kedua lauer, anak ketiga lausan, itu juga bisa masuk ya ke situ ya. Terus berikutnya ya kakak paling besar ya. Jadi tergantung konteks Bu Yena. Terus lauta juga bisa kadang-kadang kita panggil brothers. Kayak kita punya teman lumayan dekat ya. Saya juga ada pernah panggil orang begitu, dia paham bahasa Mandarin. Saya suka panggil dia lauta. Jadi bro gitu ya, lauta. Tapi harus yang lumayan dekat ya teman-teman ya. Kalau nggak terlalu dekat jangan ya. Itu ya lauta. Tapi kalau laupan ini bos. Itu memang bos ya, tidak ada yang lain. Kalau lauta tadi dia ada buat brothers mafia. Terus ada urutan anak paling, jadi anak paling besar ya, atau koko paling besar, anak paling besar. Itu namanya lauta. Terus yang ketiga itu tadi bro. Teman-teman suka sekarang pakai bro. Ya, lauta. Kakak paling besar bukannya take. Take itu
sebutan untuk umum sebenarnya. Contoh kita bilang koko, koko tapi panggilan umum nggak ada hubungan darah itu boleh take. Tapi kalau misalnya ada hubungan darah boleh nggak Laoshi? Boleh take. Nah, tapi mereka itu punya satu istilah lauta. Teman-teman kalau perhatikan lauta berarti anak, anak ya, anak paling besar. Terus lauer anak kedua, lausan anak ketiga. Kalau misalnya punya anak keempat, lausi, lau terus se. 2, 3, 4 ya angka. Tapi yang pertama nggak bilang lau i, tapi lauta. Itu ya, apa dia beberapa arti si Bu Yena. Seperti itu ya. Sepertinya sudah semua. Baiklah. Kalau sudah semua, semoga bisa bantu teman-teman dapat banyak kosakata ya, banyak pemahaman baru juga. 好的, Ibu Yena apakah cukup jelas ya? Jadi lauta ada anak paling besar. Lauta, lauer, lausan, lausi, lau. Kayaknya sekarang nggak banyak orang tuh punya anak 5 ya. Jarang, jarang ya. Udah 1-2 doang ya. Lauta anak laki paling besar, enggak Bu. Enggak Bu, saya tahuin. Jadi dia bisa untuk anak cowok maupun anak cewek. Boleh, boleh. Anak cowok dan cewek boleh. Yang penting artinya adalah anak yang paling besar. Nah, bisa contoh teman-teman mau bilang, 老大是女儿，老二是儿子 ya. 老大是女儿 artinya anak paling besar adalah anak cewek gitu ya. 老二是儿子, anak kedua 老二 ya, 老二 anak kedua itu anak cowok ya. Boleh. Jadi boleh cowok, boleh cewek ya. Oke, baik. 我们先到此, kita sampai di sini dulu. 谢谢大家，我们星期五见。谢谢班长，再见，谢谢老师，拜拜。谢谢。谢谢老师，谢谢班长。班长，谢谢老师，再见。